Halo, perkenalkan nama saya Laurensa Citra dari kelas akuntansi 1.2 dengan NIM 21G10037. Di sini saya akan membuat video reaction mengenai tugas pilot yang sudah diberikan. Yang pertama adalah mengenai hermeneutika. Hermeneutika adalah kemampuan manusia untuk menafsirkan ataupun menginterpretasi sesuatu. Manusia tidak bisa lari dari interpretasi, karena setiap harinya manusia saling bertemu satu sama lain, bertemu dengan teks, bertemu dengan situasi dan kondisi yang mengharuskan manusia untuk menafsirkannya. Nah, istilah dari hermeneutika berasal dari kata Yunani, yaitu hermeneuein, yang diterjemahkan dengan menafsirkan. Kata bendanya yaitu hermeneia, artinya tafsiran. Dalam tradisi Yunani kuno, kata hermeneuein dipakai dalam tiga makna, yaitu yang pertama mengatakan, yang kedua menjelaskan, dan yang ketiga menerjemahkan. Dari tiga makna tersebut, kemudian dalam kata Inggris diekspresikan dengan kata to interpret. Dengan demikian, perbuatan interpretasi menunjukkan pada tiga hal pokok. Yang pertama, ada pengucapan lisan, yang kedua, ada penjelasan yang masuk di akal, dan yang ketiga, ada terjemahan dari bahasa Latin. Manusia bereksistensi secara terus-menerus melalui penafsiran. Kalau manusia tidak bisa menafsirkan sesuatu, maka eksistensinya juga akan berhenti. Nah, ada dua senjata utama supaya manusia bisa selalu menafsirkan. Yang pertama, ada kemampuan manusia untuk berfilsafat atau berpikir, ataupun kemampuan kognisi ataupun afeksinya harus juga selalu beres. Yang kedua, ada kemampuan berbahasa, karena manusia menyampaikan lagi penafsirannya menggunakan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Lalu ada hermeneutika sebagai alternatif interpretasi. Ketika sebuah teks dibaca seseorang, disadari atau tidak akan memunculkan interpretasi terhadap teks tersebut. Membicarakan teks tidak pernah terlepas dari unsur bahasa. Heidegger menyebutkan bahwa bahasa adalah dimensi kehidupan yang bergerak yang memungkinkan terciptanya dunia sejak awal. Bahasa mempunyai eksistensi sendiri yang di dalamnya manusia turut berpartisipasi. Nah, sebagai metode tafsir, hermeneutika menjadikan bahasa sebagai tema sentral. Kendati di kalangan para filsuf, hermeneutika sendiri terdapat perbedaan dalam memandang hakikat dan fungsi bahasa. Perkembangan aliran filsafat hermeneutika mencapai puncaknya ketika muncul dua aliran pemikiran yang berlawanan, yaitu aliran intensionalisme dan aliran hermeneutika Gadamerian. Internasionalisme memandang makna sudah ada karena dibawa pengarang ataupun penyusun teks sehingga tinggal menunggu interpretasi penafsir. Sementara hermeneutika Gadamerian sebaliknya memandang makna dicari, dikonstruksi, dan direkonstruksi oleh penafsir sesuai konteks penafsir dibuat sehingga makna teks tidak pernah baku. Ia senantiasa berubah tergantung dengan bagaimana, kapan, dan siapa pembacanya. Peristiwa pemahaman terjadi ketika cakrawala makna historis dan asumsi kita berpadu dengan cakrawala tempat karya itu sendiri. Hermeneutika melihat sejarah sebagai dialog hidup antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Metode hermeneutik mencoba menyesuaikan setiap elemen dalam setiap teks menjadi satu keseluruhan yang lengkap dalam sebuah proses yang bisa dikenal sebagai lingkaran hermeneutik. Ciri-ciri individual dapat dimengerti berdasarkan keseluruhan konteks, dan keseluruhan konteks dapat dimengerti melalui ciri-ciri individual. Kunci pemahaman adalah partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi dan pengendalian. Sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika tidak hanya memandang teks, tetapi juga berusaha menyelami kandungan makna literalnya. Hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horizon ataupun bisa disebut cakrawala yang melingkupi teks tersebut. Horizon yang dimaksud adalah horizon teks, pengarang, dan pembaca.
Dengan memperhatikan ketiga horizon tersebut, diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks yang selain melacak bagaimana suatu teks dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks, juga berusaha melahirkan kembali makna sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dibaca atau dipahami. Dengan kata lain, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran, yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi. Salah satu filsuf barat yang memikirkan atau bersuara mengenai hermeneutik adalah Emilio Betti. Emilio Betti adalah seorang teolog modernis dan sejarawan hukum kebangsaan Italia yang hidup pada 1890 dan meninggal pada 1968. Karya-karyanya antara lain Die Hermeneutik Allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften dan Theoria Generale della Interpretazione. Kiprah Emilio Betti sebagai seorang hermeneut juga ditunjukkan dengan mendirikan Institut Interpretasi pada 1962 di Italia. Emilio Betti mengatakan bahwa penafsiran atau Auslegung sejatinya dimaksudkan agar pemikiran akan sesuatu bisa dipahami apa adanya sesuai dengan maksud si pemilik gagasan selaras dengan lingkungan yang melingkupi. Dengan demikian, lanjut Betti, tugas orang melakukan interpretasi adalah menjernihkan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Ia juga harus merumuskan suatu metodologi yang akan digunakan untuk mengukur beberapa jauh kemungkinan masuknya pengaruh subjektivitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan. Betti mencoba memahami mengerti juga menurut gayanya sendiri. Ia memandang interpretasi sebagai sarana untuk mengerti. Kegiatan interpretasi adalah proses yang bersifat triadik atau mempunyai tiga segi yang saling berhubungan. Dalam proses ini terdapat pertentangan antara pikiran yang diarahkan pada objek dan pikiran penafsiran sendiri. Orang yang akan melakukan interpretasi harus mengenal pesan atau kecondongan teks, lalu ia harus meresapi isi teks itu sendiri. Oleh karena itulah dapat kita pahami bahwa mengerti secara sungguh-sungguh hanya akan dapat berkembang bila didasarkan atas pengetahuan yang benar atau korek. Sesuatu arti tidak akan kita kenal jika kita tidak merekonstruksi. Hukum Betti atau yang dikenal tentang interpretasi yaitu sensus non est inferendus sed efferendus, atau makna bukanlah diambil dari kesimpulan melainkan harus diturunkan, bersifat instruktif. Jadi seorang penafsir tidak boleh bersikap pasif, ia harus merekonstruksi makna. Lalu apa yang akan menjadi alatnya kalau alat itu bukan cakrawala intelektual penafsir? Pengalaman masa lalu, hidupnya saat ini, latar belakang kebudayaan dan sejarah yang ia miliki. Emilio Betti termasuk tokoh hermeneutika yang menganut hermeneutika teoretis yang mencoba memadukan teori Schleiermacher dan William Dilthey. Sebagaimana pendahulunya, hermeneutika dalam perspektif Betti bertujuan untuk menemukan makna objektif. Untuk menemukan makna objektif, Betti menawarkan langkah hermeneutika ala Betti melalui 4 momen gerakan, yaitu yang pertama, penafsir melakukan investigasi fenomena linguistik teks. Yang kedua, penafsir harus mengosongkan dirinya dari segala bentuk kepentingan, apakah itu kepentingan sosial, ideologi, komitmen, atau sumber-sumber yang intoleran lainnya yang bisa menghalangi pemahaman. Yang ketiga, penafsir harus menempatkan dirinya dalam posisi seorang penggagas melalui kerja imajinasi dan gagasan. Yang keempat, melakukan rekonstruksi untuk memasukkan situasi dan kondisi untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai dari ungkapan teks. Prasyarat-prasyarat itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan pemahaman terhadapnya merupakan sesuatu terus-menerus atau ongoing proses, dengan selalu membuka pandangan dan sikap jumawa dalam mengkoreksi dan memperbaikinya.
Selanjutnya adalah mengenai cinta, apakah cinta itu benar-benar ada? Menurut saya sendiri, cinta itu benar-benar ada. Cinta itu bersifat agung dan sakral. Manusia lahir di bumi hanya untuk menerima dan membagikan cinta. Jika tidak ada cinta, maka relasi antar manusia hanya berlandaskan atas kepentingan. Dan jika sudah atas kepentingan, maka yang ada hanyalah untung dan rugi. Dan bisa dikatakan hubungan antara manusia atau relasi manusia hanya seputar bisnis saja jika tidak ada cinta. Eh, Seperti pendapat dari Plato, bagi Plato sendiri, cinta adalah sebuah kekuatan, sebuah penggerak bagi jiwa untuk selalu mengarah pada sang idea. Di dunia, jiwa manusia adalah pengembara yang berjalan untuk kembali kepada sang maha kuasa. Jika manusia adalah selalu terhubung pada dunia idea, jiwa manusia tidak pernah berhenti mencari sang idea agar ia dapat kembali ke satuan aslinya. Mengapa? Karena dari sanalah jiwa manusia yang abadi itu berasal. Kekuatan yang menggerakkan jiwa manusia sehingga tak pernah berhenti mencari sang idea adalah cinta. Cinta tak bisa mematikan, cinta itu menghidupkan. Cinta menggairahkan jiwa-jiwa yang lelah yang mengembara di dunia. Dalam gairah itu, jiwa manusia berkelana mengenali pasangan jiwanya. Mengapa? Karena konsep Platonian mengenali uh, jiwa manusia sebagai satu kesatuan asali. Itulah sebabnya ketika satu pasang manusia sedang jatuh cinta, mereka terarah untuk menyatukan seluruh hidup mereka. Sudah ada kodratnya menurut Plato, manusia digerakkan oleh cinta untuk bersatu. Plato sendiri melihat bahwa manusia-manusia terbaik adalah mereka yang memiliki cinta di dalam dirinya. Sebagaimana ia membagi fungsi jiwa manusia ke dalam 3 bagian, yaitu epitumea atau nafsu makan, minum, dan seks, tumox atau afeksi, rasa, semangat, agresi, dan logistikon atau berpikir. Plato mengelompokkan manusia terbaik sebagai manusia yang mencintai dan yang meyakini cinta. Cinta yang menggerakkan manusia terbaik ini untuk mencari apa yang terbaik bagi dirinya, yaitu kebijaksanaan. Cinta memang menggerakkan manusia untuk menemukan hal terbaik bagi hidupnya. Selanjutnya saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa dan bagaimana manusia mengetahui untuk mencintai. Manusia mencintai karena membutuhkan batasan. Dengan mencintai, arah seseorang dapat terbentuk untuk kemudian mengetahui kemana dirinya harus melangkah. Hal ini karena dari kecil manusia memang sudah dibatasi dengan dikte tentang apa yang baik dan buruk, juga apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Maka dari itu, insting manusia menganggap bahwa batasan merupakan hal yang wajar. Justru kalau diberikan suatu hari untuk melakukan apa saja yang diinginkan tanpa sebuah batasan, manusia akan bingung dan kehilangan arah. Selain itu, mencintai seseorang juga dapat dijadikan motivasi untuk mencapai mimpi secara bersama-sama. Manusia juga suka diberi kontrol, merasa bahwa memiliki seseorang untuk diri sendiri adalah hal yang membahagiakan. Selain itu, mencintai seseorang memanglah bagian dari proses kehidupan. Tapi perlu diingat bahwa mencintai secara berlebihan tidaklah baik. Manusia juga perlu mencintai dirinya sendiri sama besarnya dengan mencintai orang lain. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah tahapan-tahapan atau faktor-faktor untuk mencintai. Menurut saya yang paling penting adalah kita harus mencintai diri kita sendiri. Karena sejujurnya mencintai diri sendiri itu lebih sulit daripada mencintai orang lain. Nah, awal untuk mencintai diri sendiri kita bisa dengan menghargai diri kita. Sebelum mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri. Belajar mencintai diri sendiri berarti menerima dan menghargai kelemahan yang ada dalam diri kita. Kita memiliki banyak kualitas yang unik. Belajar menghargai diri sendiri, apa adanya, dan atribut positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Selain menghargai diri sendiri, kita juga bisa merawat diri kita sendiri sebaik kita merawat orang lain. Jika dipikir ini adalah hal yang sulit karena jika kita adalah orang yang selalu merasa terpanggil untuk merawat orang lain atau jika kita punya anak, ingat kemampuan kita merawat orang lain akan semakin besar jika kita juga merawat diri kita sendiri dengan baik. Selain itu, yang terpenting juga adalah dengan bersyukur. Orang-orang yang bersyukur memiliki kesehatan yang lebih baik dan merasa lebih bahagia.
cara-cara untuk mensyukuri apapun yang ada di hidup, dan yang paling penting adalah mensyukuri diri kita sendiri dan apa adanya kita. Jika kita sudah mencintai diri sendiri, maka akan lebih mudah untuk kita mencintai orang lain dengan menerima dia apa adanya. Mencintai seseorang artinya mencintai segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan kita berkata cinta di saat kita meminta dia untuk berubah menjadi seorang yang kita inginkan. Karena ketika kita meminta dia untuk berubah, ia akan merasa tidak dihargai. Selain itu juga kita harus menghargai kebebasannya. Rasa cinta kerap membuat seseorang menjadi selalu ingin berada di dekat pasangannya. Meskipun hal ini bersifat positif, jika berlebihan akan berdampak buruk bagi kesehatan hubungan. Setiap orang pasti butuh privasi, begitupun juga pasanganmu. Kamu harus bisa hargai dia jika ia ingin menghabiskan waktu bersama teman-temannya, keluarganya, dan bahkan menghabiskan waktu sendirian. Selain itu, kita juga harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang yang kita cintai. Bersifat mengontrol adalah salah satu alasan rusaknya suatu hubungan, baik hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, ataupun hubungan dengan teman. Tidak ada orang yang ingin dikontrol dan tidak dihargai pendapatnya. Jika kita mencintai seseorang, kita harus bisa menerima pendapatnya agar ia pun merasa dihargai. Yang terakhir adalah jangan membedakannya dengan orang lain, karena sejujurnya membeda-bedakan seseorang memiliki dampak buruk untuk kesehatan mental orang tersebut. Maka dari itu, jangan pernah kita membedakan pasangan kita dengan orang tua, saudara, atau bahkan teman-teman kita. Tidak ada yang ingin diperlakukan seperti itu. Persoalan yang terakhir adalah alasan serta halangan kita untuk mencintai. Yang pertama adalah alasan, efek eksposur atau paparan. Menurut psikolog, alasan eksposur efek atau efek paparan yang membuat seseorang jatuh cinta. Semakin sering kita bertemu, berpapasan, atau melihat orang tersebut, semakin meningkatkan peluang seseorang untuk jatuh cinta. Tentunya adalah gestur kecil. Kita tidak boleh mengabaikan tindakan atau gestur kecil yang dilakukan. Kita bisa saja mencintai seseorang karena gestur kecil tersebut. Selain itu juga memberikan dukungan dalam konteks dengan pasangan, dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman. Memberikan dukungan kepada seseorang seperti berada di dekat mereka ketika mereka membutuhkan kita juga dapat menjadi alasan untuk mencintai. Selain itu juga ada kemandirian. Saling ketergantungan dapat membangun hubungan, akan tetapi kemandirian kerap menjadi awal ketertarikan seseorang. Kemandirian dapat menunjukkan kita merupakan orang yang memiliki pendirian. Selain itu, mengingatkan pada seseorang yang dekat juga bisa membuat alasan orang jatuh cinta. Seperti cinta juga bisa tumbuh karena Anda mengingatkan pada orang yang dekat dengan dia. Selain itu juga rasa gembira. Jika kita bersikap positif, keceriaan, dan kemampuan untuk mengatasi hari yang buruk, semua dapat membuat seseorang lebih ingin berada di dekat kita. Yang terakhir adalah cara kita memperlakukan orang lain. Cara kita memperlakukan orang lain di sekitar kita juga bisa membuat orang lain mudah untuk mengasihi kita, baik teman ataupun pasangan kita. Seseorang yang mencintai tidak fokus pada penampilan yang dangkal, tetapi sangat fokus pada bagaimana kita terlihat dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk halangan dari mencintai sendiri, menurut saya adalah adanya dendam di dalam hati, adanya masalah yang belum terselesaikan yang hingga menimbulkan rasa tidak nyaman satu sama lain, adanya rasa iri, rasa dengki, adanya niatan buruk kepada orang lain sehingga memicu kita untuk tidak saling mengasihi. Demikian video tugas dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, dan selamat malam.